Shalom, saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan adapun firman Tuhan yang menjadi dasar untuk doa dan penguatan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Dan judul renungan kita adalah Iman adalah berharap tanpa kekhawatiran. Iman adalah berharap tanpa kekhawatiran. Nah, saudara, sebelum kita mulai akan perenungannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas damai dan sejahtera-Mu menyertai dan memberkati kami sampai dengan saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan kekuatan sabda-Mu. Diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami agar kami hanya mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Subscriber yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12 itu perenungan kita pada saat ini, saudara-saudara. Saya mulai dengan contoh cerita begini. Suatu kali ada seorang anak kecil, sepulang dari sekolah pada hari Kamis, ayahnya memberitahu dia bahwa pada hari Sabtu nanti ayahnya akan mengajak dia untuk bertamasya ke kota tua. Ya. Mendengar akan ajakan ayahnya ini, anak ini sangat senang sekali. Kita sebut saja nama anak itu Rini. Rini sangat senang sekali mendengarkan ajakan atau rencana dari ayahnya. Dan sejak dia dijanjikan untuk pergi bertamasya ke kota tua, besok harinya dia tidak pernah berhenti membayangkan indahnya bertamasya di kota tua. Bahkan dia menceritakan kepada teman-temannya bahwa besok hari Sabtu dia akan ke kota tua bersama-sama dengan ayahnya. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, ketika hari Jumat tiba, Rini tetap dengan bersuka cita. Tidak ada sedikit pun di dalam pikiran Rini bahwa ayahnya akan membatalkan janjinya, membatalkan rencananya. Karena Rini percaya yang berkata adalah ayahnya, yang berjanji adalah ayahnya. Karena itu, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan bahwa apakah nanti ayahnya membatalkan janjinya atau tidak. Karena itu dia penuh dengan pengharapan, dengan penuh sukacita, dia menantikan janji ayahnya. Dan memang benar, pada hari Sabtu, ayahnya pun mengajak dia untuk bertamasya ke kota tua. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang berharap, mungkin kita sering diikuti dengan perasaan yang agak sedikit khawatir, saudara-saudara. Ya, hati kita mungkin diliputi dengan rasa was-was. Apakah yang kita harapkan ini bisa terjadi sesuai dengan keinginan kita? Apakah yang kita harapkan ini dapat terjadi atau dapat berjalan dengan baik atau tidak? Nah, saudara-saudara, saya mau katakan begini. Kalau saudara berharap atau pengharapan saudara percayakan kepada manusia, maka pantaslah saudara khawatir. Tetapi, kalau saudara dan saya berharap kepada Tuhan yang menjanjikan damai dan sejahtera kepada saudara dan saya. Ingat firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Kalau saudara dan saya berharap kepada manusia, maka pengharapan itu pasti kita jalani dengan penuh kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kalau saudara dan saya berharap kepada Allah yang berjanji damai sejahtera akan diberikan kepada kita, maka saudara dan saya tidak perlu khawatir akan janji Allah tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah begitu banyak pengharapan-pengharapan kita yang kita gantungkan, yang kita serahkan kepada Tuhan. Mari jalani hari-hari hidup kita dengan penuh pengharapan, yakin dan percaya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena Dia yang berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari akan janjinya. Iman adalah pengharapan tanpa kekhawatiran. Itulah iman Kristen. Tuhan sayang kita semua. Amin. Subscriber yang Tuhan Yesus kasih, setelah kita diberikan kekuatan oleh firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas renungan yang sangat singkat ini. Kami kembali dikukuhkan, kami kembali dikuatkan bahwa kalau kami berharap kepada manusia, pantas untuk kami khawatir. Tapi jika kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan yang sudah berjanji setia kepada kami, maka kami tidak harus khawatir.
Kami harus hidup tetap di dalam pengharapan dan tetap bersuka cita di dalam pengharapan akan janji-janji Allah yang akan terjadi dalam hidup kami. Kami pertaruhkan hidup rumah tangga kami di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami pertaruhkan akan kesehatan kami sekeluarga di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Lalu kami juga berharap kasih dan penyertaan-Mu tetap menyertai dan memberkati orang tua kekasih-kekasih hati kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh dengan kami. Kami juga berdoa dan berharap agar damai sejahtera-Mu menyertai dan memberkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, anak-anak kami di dalam masa remaja dan masa pemuda, anak-anak kami yang sementara mencari jati diri, mencari-cari pekerjaan. Kami tetap mengharapkan mereka ada di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Bapa di sorga, Bapa yang baik, paling tidak perkenankanlah kami di minggu, di pekan yang baru saat ini, kami menghaturkan seluruh pengharapan kami hanya kepadamu, karena kami yakin dan percaya pengharapan kami tidak sia-sia. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, kami juga berharap agar kesehatan kami, agar rumah tangga kami, keluarga kami senantiasa dijauhkan dari segala macam sakit penyakit, bahkan malapetaka, bahkan kalau boleh kami mohon Tuhan, hindarkan kami dari maut. Bapa di sorga, berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat-tingkat daerah. Tuhan sertai dan berkati. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu dan semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan sertai dan berkati. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami tahu perjalanan hidup rumah tangga kami ke depan di pekan yang baru saat ini begitu berat, tapi kami tidak pernah berhenti berharap kepadamu. Itulah iman percaya kami kepadamu. Bapa di sorga, biarlah doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan di dalam doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Subscriber yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saatnya sekarang kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim kerja Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat beriman, selamat berpengharapan, dan jangan khawatir, Tuhan sayang kita semua. Shalom.